이혼해. 가수디 너 개빨. 몸은 괜찮아. 4 tahun yang lalu, Hyunwoo dan Hae-in berkencan di sebuah akuarium The Aqua dengan romantis. Di momen inilah yang akan selalu mereka kenang, di mana Hyunwoo melamar Hae-in dengan sangat romantis. Hyunwoo yang sedang berada di pelukan Hae-in berharap bahwa momen itu tidak akan pernah berakhir. Ia juga berharap bahwa Hae-in bisa selalu tersenyum kepadanya. Namun, saat itu Hae-in kehilangan ingatannya. Hyunwoo memberitahunya bahwa mereka sudah ke Jerman untuk mengobatannya, namun belum bisa dilanjutkan karena rendahnya sel darah putih Hae-in. Hyunwoo juga mengatakan bahwa sebelumnya ia berniat menceraikan Hae-in, dan hubungan mereka belakangan ini agak sulit. Mendengar perkataan Hyunwoo, Hae-in terkejut dan menyangkal bahwa dia tidak mengingatnya sama sekali. Namun seketika ia mengingat kejadian akhir-akhir ini. Hae-in menegaskan bahwa bukan hanya Hyunwoo saja yang selama ini sengsara, namun dia juga merasakan itu. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mau menyanyiakan sisa hidupnya dengan Hyunwoo dan dengan tegas ia mau bercerai. 미안해. 불행했어 너 때문에. Karena perceraian ini disepakati, Hyunwoo setuju bahwa ia bercerai tanpa mendapat tunjangan. Ketika Hyanggi melihat pengacara dari Hae-in, mereka terkejut. Diketahui pengacara Hae-in adalah seorang pewaris keluarga konglomerat dan mantan tentara yang bertugas di luar negeri yang bernama Vincenzo. Dia dikenal sebagai mafia karena ia bernegosiasi dengan cara kekerasan. Hyunwoo yang mendengar hal itu langsung terbayang apa yang akan terjadi pada dirinya ketika melawan pengacara Hae-in. Selama pertemuan mereka, Hyanggi dan Hyunwoo terlihat tegang. Namun Vincenzo heran dengan alasan perceraian mereka, yaitu karena perbedaan yang tak bisa didamaikan. Hae-in adalah wanita yang terkenal atas kecantikannya dan seorang direktur utama yang terlahir dari keluarga konglomerat. Walaupun ada yang menganggap terkadang ia terlihat angkuh, di posisi ini jika Hyunwoo akan menceraikan Hae-in, itu akan membuat orang berpikir bahwa Hae-in memiliki kepribadian yang buruk. Oleh karena itu, Vincenzo menyarankan beberapa usulan alasan perceraian mereka ketika media memberitakannya. Di sisi lain, Hyunwoo tidak peduli dengan alasan yang akan diberikan oleh Vincenzo, karena menurutnya itu bukanlah alasan yang sebenarnya. 문구는 원하시는 대로 하세요. 어차피 뭘 갖다 대도 진짜 이유는 아니니까요. Saat Hae-in dalam perjalanan pulang, ia teringat sesuatu ketika melihat sebuah kereta. Saat itu, Hyunwoo mengajak Hae-in naik kereta bawah tanah. Hyunwoo mengatakan bahwa saat mengalami hari yang berat dan tidak memiliki teman bicara, ia naik kereta bawah tanah sampai sore yang mengitari kota Seoul. Lalu di antara stasiun Dangsan dan Hapjeong, ia akan melihat matahari terbenam terindah di Seoul. Ketika Hyunwoo melihat matahari terbenam, ia melupakan betapa buruknya hari yang ia alami. Ternyata Hae-in masih memikirkan hal-hal romantis yang pernah dilakukan Hyunwoo. Ia juga melihat foto-foto yang pernah diberikan ayahnya ketika membutuhkan Hyunwoo. Ia juga mengunjungi beberapa tempat yang biasa Hyunwoo datangi ketika ia merasa stres. Hae-in mencoba melakukan bisbal koin hingga mengunjungi rumah makan nenek. Namun tiba-tiba, Hyunwoo dan Hyanggi juga datang ke tempat itu dan duduk tepat di belakang meja Hae-in yang dibatasi oleh dinding. Hae-in berhati-hati agar tidak ketahuan. Hae-in diam-diam juga menguping pembicaraan mereka. Fakta yang ia ketahui adalah Hyunwoo yang tidak bahagia selama pernikahannya. Namun ia tidak peduli karena yang ia inginkan adalah berada di sisi Hae-in. 예쁘죠? 이게 재밌어? 혜인이 옆에 그렇게 살고 싶었다고. Di adegan lain, sekretaris Hyunwoo, Pak Kim, menelpon Eun-sung dan memberitahu bahwa obat yang ia cari tahu adalah obat tumor ganas atau obat anti kanker. Setelah mendengar hal itu, Eun-sung memegang sebuah kalung yang ia pakai dan teringat ketika masa kecilnya. Saat itu, Eun-sung menyelamatkan Hae-in yang hampir digigit oleh seekor anjing. Eun-sung yang dia marahi oleh pemilik anjing tersebut langsung dibela oleh Hae-in. Sebelum Hae-in pergi, ia membalut lutut Eun-sung yang terluka saat menyelamatkannya. Tanpa disadari, Hae-in menjatuhkan sebuah kalung. Hingga saat ini, Eun-sung menyimpan dan memakai kalung Hae-in tersebut. 혜인이 괜찮네? 안 다쳤어? 응? Eun-sung melihat Hae-in pulang menggunakan taksi. Eun-sung yang terus-terusan menyinggung hubungannya dengan Hyunwoo membuat Hae-in berpikir setelah sekian lama bahwa ia tidak akan melanjutkan kerjasama dengan Hersina dan tidak ingin memanfaatkan Eun-sung untuk keserakahannya. Eun-sung terlihat kecewa. Ia menegaskan bahwa ia melakukan semua hal agar ia bisa dekat dengan Hae-in dan ia akan menunjukkan ia bisa memberikan semua yang tak bisa diberikan oleh orang lain. Namun Hae-in menegaskan bahwa ia bercerai dengan Hyunwoo bukan untuk memberi Eun-sung peluang, melainkan karena ia merasa bersalah kepada Hyunwoo atas apa yang ia lalui. Setelah bercerai, Hae-in juga tidak akan memecat Hyunwoo karena ia masih dibutuhkan oleh perusahaan. 혜인이 이제 오니? Ibu Hyunwoo berdandan rapi untuk bertemu dengan Sonhwa. Mereka membahas tentang perceraian anak mereka,
dan Ibu Hyunwoo minta maaf secara pribadi atas kejadian ini. Namun dengan ketus, Sonhwa juga mencurigai bahwa pesannya menyadap percakapan mereka seperti Hyunwoo yang menyadap ruangan ketua Hong. Sonhwa juga memberitahu bahwa Hyunwoo dan Hae-in sudah bercerai. Hal ini membuat Ibu Hyunwoo sangat terkejut ketika mendengar perkataan Sonhwa. Namun Ibu Hyunwoo berharap mereka tetap menghargai momen indah yang pernah mereka lewati bersama walaupun mereka sudah bercerai. Sebelum pergi, Sonhwa meminta kepada mantan pesannya untuk membujuk Hyunwoo agar ia keluar dari perusahaan Queen setelah ia bercerai. 정말 죄송합니다. Di adegan lain, Hyunwoo sedang menyelidiki sebuah jam tangan mewah yang dimiliki Direktur Jo. Ternyata ada satu jam tangan yang dibeli oleh satu-satunya orang Korea edisi terbatas, dan ternyata pembeli itu adalah Mo Seul-hye. Di sisi lain, Hyunwoo mengetahui bahwa Eun-sung membuntuti Hae-in dari kantor diam-diam. Hyunwoo lantas menghalangi mobilnya di pertengahan jalan. Diketahui sebelumnya sekretaris Hyunwoo menelpon Eun-sung terkait obat Hae-in. Ternyata Hyunwoo memergokinya dan mendengarkan percakapan sekretarisnya dengan Eun-sung dan meminta kepada sekretarisnya untuk menceritakan informasi apa saja yang telah diberikannya kepada Eun-sung. Hyunwoo lantas memperingatkan Eun-sung agar ia tak mengganggu Hae-in, dan jika Eun-sung mencoba menyakiti Hae-in, Hyunwoo juga akan melakukannya kepada Eun-sung. Di samping itu, Hyunwoo melihat jam tangan mewah yang sedang ia selidiki ternyata dipakai oleh Eun-sung. Hal itu membuatnya berpikir bahwa Eun-sung seperti memiliki hubungan penting dengan Mo Seul-hye. So-chol sangat frustasi karena ia menerima kabar bahwa lahan yang akan digunakan untuk membangun resornya mengalami masalah. So-chol ketakutan saat ia dihubungi oleh kakeknya. Lantas ia langsung meminta bantuan kepada Hyunwoo. Kabar tersebut bahkan sudah disiarkan oleh media. Pangkalan militer yang hendak membangun harus pindah agar resornya bisa berjalan dengan lancar. Jika tidak, maka kemungkinan keuntungan resor tersebut sangat kecil dan para investor meminta uang rugi atas kejadian itu. Hyunwoo mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak kemiliteran dan akhirnya mendapatkan sebuah solusi. Namun saat So-chol mencoba untuk meyakinkan kembali para investor, mereka menanggapinya dengan acuh. Eun-sung lantas menawarkan kepada So-chol bahwa P1 Investment miliknya akan menjadi investor tunggal untuk resor tersebut. Saat ketua Hong akan mendatangani kesepakatan tersebut, Hyunwoo mencegahnya. Karena jika kesepakatan itu berlangsung dan terdapat masalah risiko pemilik, maka 6,7% saham ketua Hong akan diserahkan kepada Eun-sung. Di sisi lain, Eun-sung juga mengancam jika kesepakatan tersebut tidak berjalan, maka ia akan mundur dari kerjasama bisnis resor tersebut. Hal ini membuat ketua Hong menolak saran dari Hyunwoo, karena menurutnya ia telah mengganggu bisnisnya dan sudah diberi 3 kali kesempatan untuknya dan mengusirnya dari ruangan tersebut. Hal ini dipertimbangkan karena Mo Seul-hye telah mempengaruhi ketua Hong. 할아버님, Saat Hyunwoo hendak memasuki ruangannya, ia tidak bisa masuk karena kartu perusahaannya tidak bisa membuka akses pintu tersebut hingga dibantu oleh karyawan lain. Bahkan ia tidak bisa membuka sebuah data perusahaan Queens karena akunnya sudah dinonaktifkan. Tak hanya itu, ia didatangi oleh tim audit dan diminta untuk meninggalkan gedung Queens beserta barang-barangnya atas perintah ketua Hong. Tiba-tiba Hae-in datang untuk menengahi mereka dan meminta tim audit untuk pulang karena sudah melewati jam kerja. Di dalam lift, Hae-in menasehati Hyunwoo untuk membuat kesepakatan dengan tim audit dan mempertanyakan mengapa dia masih mau di Queens sementara dia dipermalukan terus-menerus. Dengan enteng, Hyunwoo menjawab bahwa ia masih ingin berada di Queens. Jawaban itu membuat Hae-in heran. 몸은 괜찮아. Ditunggu part 2 episode 8. Bye-bye.